Haleluya, haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita beraktivitas, saya mau mengajak atau saya mau berbagi firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 7. Di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Ya, judul renungan kita adalah kepekaan pada sekitar kita. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, kita hidup dalam sebuah konteks tertentu. Keberadaan kita tidak bisa dilepaskan dari di mana kita berada, dengan siapa kita berinteraksi, dan apa yang terjadi di sekitar kita. Keberadaan kita sebagai manusia justru menjadi nyata dalam relasi dengan manusia lainnya. Nah, saudara-saudara, keadaan orang-orang buangan yang berada di Babel, Nabi Yeremia mengirimkan surat berisikan nasihat firman Tuhan. Jadi orang-orang umat Tuhan yang ada di Babel karena mengalami pembuangan ya di Babel, maka Yeremia terbeban menasehati mereka. Ya. Nah, Yeremia mengirim surat berisikan nasihat firman Tuhan. Saudara, nasihat itu penting, ya, yang menegaskan agar mereka menata kehidupan di mana mereka berada saat ini. Jadi isi surat atau nasihat Yeremia ya menata hidup, menyesuaikan dengan situasi yang ada di mana mereka sedang ditawan. Nah, nasihat untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan adalah salah satunya. Selanjutnya, firman Tuhan memerintahkan agar umat Tuhan yang berada di pembuangan harus memberi perhatian khusus pada kesejahteraan tempat di mana mereka berada. Jadi saudara-saudara harus jadi berkat di mana mereka berada. Ya. Saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi nasihat firman Tuhan Yeremia memerintahkan agar umat Tuhan berada di pembuangan harus memberi perhatian khusus pada kesejahteraan. Ya, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan sekolah, ya, keadaan, ya. Tempat di mana mereka. Perintah ini tentu saja membutuhkan sikap mau peduli dan peka terhadap keadaan sekitar. Jadi mari saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sama halnya dengan kita. Mungkin kita tidak ada di dalam pembuangan seperti yang dialami oleh umat Tuhan zaman Yeremia. Tetapi kita berada di mana kita berada, berusahalah. Ya. Berusahalah. Nasihat ini tidak hanya ditujukan kepada umat Tuhan di zaman Yeremia, tetapi kepada saudara dan saya. Berusaha mensejahterakan ya, lingkungan, keluarga kita yang ada, anak-anak kita yang ada. Bahkan pun kita bisa menjadi berkat. Nih sikap ini nggak gampang, saudara. Ya, mari kita memiliki sikap. Kalau kita di mana kita berada, kita beradaptasi dengan tetangga, dengan masyarakat, jadi contoh, jadi model, role model, ya. Sikap itu harus jaga, bukan saja di rumah kita jaga sikap kita, di lingkungan kita jaga juga sikap, di gereja, berkomunitas, ya, dengan teman-teman sesama iman, jaga sikap kita. Ya, sikap peduli terhadap keadaan sekitar.
Ya, selanjutnya umat Tuhan pada saat itu perlu bertindak mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka berada. Jadi saudara-saudara, ambil bahagia, jadi berkat. Bukan kita mau makan pujian, tapi jadi berkat. Umat Tuhan saat ini pun tidak harus memberikan perhatian terhadap kondisi yang ada di sekitarnya dan memiliki ketajaman, kepekaan terhadap realitas sosial yang sedang terjadi di sekitarnya. Kemiskinan, kekerasan seksual, ketidakadilan, tindakan kejahatan, perdagangan manusia, intoleransi, kekerasan berbasis agama dan keyakinan, dan masih banyak lagi kondisi sosial bermasalah seperti ini ada di sekitar kehidupan umat Tuhan. Umat Tuhan bukan saja harus memiliki ketajaman kepekaan terhadap apa yang sedang terjadi, tetapi juga kemauan dan kemampuan untuk bertindak secara strategis. Disinilah panggilan untuk mengusahakan kesejahteraan kota itu dipenuhi. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, ya, kita tidak hanya menjadi berkat di dalam rumah kita, di dalam gereja, tetapi di lingkungan. Ya, kita harus peka dengan situasi yang ada. Ya saudara-saudara, sehingga kita dipanggil untuk mengusahakan atau menjadi berkat di mana kita berada. Dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kepekaan pada kondisi di sekitar membuat kita mampu bertindak tepat. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki kepekaan di sekitar kita, terutama di sekitar gereja kita, terutama di lingkungan gereja kita, umat Tuhan. Mari saudara-saudara, ya, kita makhluk sosial harus menerapkan nasihat-nasihat firman Tuhan untuk kita jadi berkat. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.